Terkadang ku tak mengerti semua rencanamu, namun ku tetap percaya rencanamu yang terbaik. Tak pernah terlambat, kau selalu menolongku dengan caramu yang ajaib. Ku percaya semua yang terjadi di hidupku selalu ada tangan Tuhan yang menopangku. Sekalipun aku berjalan di tengah badai, selalu ada cara Tuhan yang ajaib untuk menolongku. Tahan. Terkadang ku tak mengerti semua rencanamu, namun ku tetap percaya rencanamu yang terbaik. Tak pernah terlambat, kau selalu menolongku dengan caramu yang ajaib. Ku percaya semua yang terjadi di hidupku selalu ada tangan Tuhan yang menopangku. Sekalipun aku berjalan di tengah badai, selalu ada cara Tuhan yang ajaib untuk menolongku. Kita dibuka. Ku tak takut sebab kau selalu besertaku. Bersamamu bukan kuat. Ku tak bimbang sebab kau memegang tanganku dan membawaku dalam kemenangan.
tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Aku hendak bersyukur. Saat ini sebelum kita hendak dituntun dalam pembacaan dan renungan firman, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kasih setiamu terus menaungi kehidupan kami, tetapi juga yang boleh merancang setiap langkah hidup kami, yang saat ini dalam rancangan Tuhan kami boleh berada di rumah Tuhan dalam rangka Engkau yang akan menyatukan kedua saudara kami, Olivia Juwita Monde SP dan Febri Rendra untuk mengambil sarjana sastra, yang tentu dalam restu orang tua kedua belah pihak menghentar mereka untuk ditentukan dan diberkati nikah. Kiranya Tuhan yang memberkati firman akan disampaikan untuk kami hayati renungkan, menjadi bekal, menjadi suluh terang dalam membangun kehidupan rumah tangga Kristen. Terpuji Engkau Tuhan, kiranya Roh Kudus yang akan boleh bekerja atas kami semua bagi hamba yang terputus dalam kerja pelayanan ini. Ini doa kami, ampuni dosa kami. Kami sambut pembacaan dan perenungan firman hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Diberikan kesempatan pujian dari keluarga pengantin wanita. Disilakan.
damai di hati. Puji Tuhan, di siang menjelang sore kita dihentak oleh Tuhan dalam rancangannya dari Tuhan, terutama saudara kita Enda dan Vivi. 2 tahun lebih mereka boleh membangun cinta kasih dalam masa-masa pengenalan, dalam masa-masa pertunangan. Banyak hal yang saya sudah sampaikan, tapi pada intinya ketika dalam penggembalaan saya sampaikan Vivi dan Enda bukan lagi ABG, ya, dari sisi usia, karena pengalaman mereka ada yang belum cukup umur, mau tidak mau harus dinikahkan, keadaan terpaksa. Ya. Tapi Enda dan Vivi sekalipun dalam usia dewasa, tapi ada sekian 2 tahun sekian boleh saling mempelajari sehingga mengambil keputusan hari ini untuk menyampaikan janji kepada Tuhan. Janji ini ya dan amin, bukan hanya dalam kurun waktu tertentu, tapi seperti yang sudah disampaikan, hanya mau yang akan memisahkan janji itu. Menjalani kehidupan rumah tangga ibarat mengarungi sebuah samudera yang luas. Ada saat-saat tertentu lautan tenang, tapi ada saat-saat tertentu juga harus berhadapan dengan badai, dengan ombak, dengan angin. Gambaran ini juga ketika akan membangun hidup rumah tangga. Saya bilang sama Enda dan Vivi, pasti selama 2 tahun lebih, ya seorang kasih tunjuk yang baik-baik. Tapi biasa nanti terkunjung itu betul ketika sudah 1, 2, 3, 4, 5 bulan, 1 tahun dan seterusnya. Aslinya, sehingga ada tuh yang begini. Kalau kita tahu mana begini, kita tidak jadi kawin. Oh, ya ada istilah kalau begitu ketika sudah berumah tangga. Karena itu penting sekali untuk memahami apa tugas dan tanggung jawab sebagai suami istri yang nanti yang kita tadi ibadah ini ada yang disampaikan tentang arti dan tujuan pernikahan Kristen. Dan satu hal yang didambakan dalam kehidupan siapapun dia, termasuk ketika akan memasuki kehidupan rumah tangga, satu hal yang didambakan adalah bahagia. Kita akan ukur dari mana kebahagiaan itu. Ada seorang kaya raya dari Inggris, semua dia sudah miliki. Dia punya pesawat, kendaraan, rumah seperti istana, karena banyak perusahaan. Tapi ada satu hal yang dia sempat sampaikan, ada satu hal yang dia tidak miliki, adalah kebahagiaan. Padahal sudah memiliki segalanya. Menjadi perenungan juga ketika kita tidak punya apa-apa, apakah kita akan bahagia? Pasti juga tidak bahagia. Kalau demikian kita ukur dari mana kebahagiaan itu. Pemasmur juga mau mengatakan kita pada saat ini, termasuk ketika membangun hidup rumah tangga,
Ayatnya yang pertama, berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan. Sekali lagi, orang yang disebut berbahagia adalah orang yang takut Tuhan. Bagaimana yang takut Tuhan? Di sini dikatakan ayat selanjutnya, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Jalan yang ditunjukkan oleh Tuhan sebagai orang Kristen apa? Inilah senjata kita. Sebentar akan mendapat kita. Firman Allah memberi arah kepada kita, siapapun dia, membangun kehidupan rumah tangga untuk mencapai namanya kebahagiaan. Seperti sekali lagi dikatakan, hidup takut Tuhan. Hidup takut akan Tuhan dijabarkan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau di sini ayat selanjutnya, apabila engkau memakan hasil jeripaya tanganmu, berbahagia engkau dan baiklah keadaanmu. Ya, Endat dan Vivi bilang soal dia keuangan. Karena dua-dua kerja. Jadi dikatakan orang berbahagia adalah orang yang menikmati hasil karena jerih payah. Karena ada orang ya, karena ketidakpuasan menghalalkan cara demi tujuan. Ya, ada yang korupsi, ujung-ujungnya masuk penjara. Sehingga tidak menjadi sebuah kebahagiaan dalam hidup. Jadi dikatakan sekali lagi, apabila engkau memakan hasil jeripaya tanganmu, kita akan mengalami namanya kebahagiaan. Suatu lelah hasil, suatu lelah orang ada makan karena hasil lelah. Bayangkan orang makan karena ada pencuri. Makan ikan ayam sedap, orang ada pencuri itu ayam. Hal yang kedua yang mau disampaikan, istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Orang Israel, salah satu yang menjadi pokok penghasilan mereka adalah pohon anggur. Pohon anggur itu menghasilkan buah, yaitu buah anggur. Anggur yang ada di Israel yang manis. Kita sudah beberapa kali ke Israel, sudah 3 kali ke Israel. Jadi melihat bagaimana pohon anggur, kalau tanam anggur itu memang lebat sekali karena tanah yang diberkati Tuhan. Dan ketika makan anggur manis. Kenapa pengasuh menggambarkan istri seperti pohon anggur yang subur? Dia mau menggambarkan istri menjadi berkat, istri yang takut Tuhan, dia akan menjadi kebanggaan daripada suami. Istri yang takut Tuhan berarti dia istri yang setia kepada suami. Karena banyak kehidupan rumah tangga sekarang, karena istri tidak setia atau suami tidak setia lagi, akhirnya ya bukan. Waktu saya tanya kepada Endat dan Vivi, Endat kira-kira berapa tuh mantan? Oh, senjata bilang berbeda. Mau tanya deh Pak Vivi, senjata bilang berbeda. Lebih banyak. Di waktu itu di pastorik kita bilang, sekarang kita tanya, masih ada DP nomor HP? Oh, senjata ada berbeda. Mesti kubur baik-baik. Karena banyak pengalaman cuma karena para mantan-mantan. Kadang-kadang ada jawab HP kan, ada positifnya, ada negatifnya. Ya, ada masalah suami istri, mulai mengatakan, bagaimana ada baik-baik? Saya pernah satu saat di yang masih DP pokok di Stadion Kerabat, di sana banyak yang mas-mas yang jualan bakso. Tapi saya tahu dia adalah seorang pejabat yang anggota dewan yang paling terkenal. Sudah
pada intinya mau bilang takut Tuhan. Takut Tuhan berarti takut berbuat salah. Dan orang yang takut Tuhan maka akan diberkati. Tuhan hadirkan anak-anak. Seperti dalam ayat yang ketiga bagian B. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Ketika dikaruniai anak, maka dikatakan anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun. Tunas pohon zaitun itu ketika diolah dia akan menghasilkan minyak yang harum. Berarti anak-anak akan memberi nama harum bagi siapa? Bagi orang tua nanti ketika dikaruniai anak. Nah sekali lagi firman pada saat ini sekali mengajarkan kepada Enda dan Vivi, tapi kita semua supaya di dalamnya selalu mendasarkan hidup takut akan Tuhan. Takut Tuhan berarti tahu beribadah. Takut Tuhan berarti tahu bekerja dan berdoa. Karena itu kita tidak panjang lebar mau mengatakan kepada Enda dan Vivi, saudara-saudara sudah dewasa. Tahu berpikir mana yang tidak baik, mana yang baik, mana yang benar, mana yang salah. Karena itu ketika berhadapan dengan pergumulan tantangan, ingatlah akan janji bahwa saudara akan berjanji sebentar, sehidup semati. Dan akhirnya saudara boleh ada di rumah Tuhan saat ini tidak lepas dari tanggung jawab orang tua. Jangan kata yang kembali lupa orang tua. Orang tua, jika kita mampu menghargai menghormati orang tua, bukan cuma panjang umur yang Tuhan kasih, tapi sejahtera Tuhan kasih. Kami boleh alami sebagai pendeta jika kami melihat dan selalu memberi perhatian kepada orang tua, ternyata berkat Tuhan diambilkan oleh Tuhan. Dan kiranya itu juga menjadi bagian daripada Enda dan Vivi. Bangunlah rumah tangga saudara di atas dasar hidup takut Tuhan. Dan akhirnya kepada para saksi yang menjadi orang tua, tentu ada tanggung jawab saudara-saudara. Bukan hanya soal pendampingan saat ini dari acara saudara, tapi betul-betul ada doa, ada tanggung jawab binaan juga ketika melihat kehidupan keluarga yang nanti dibentuk oleh Tuhan menjadi keluarga Dondo Kangmei Onde. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Amin. Diberikan kesempatan pujian dari keluarga besar Dondo Kangmei Onde dan keluarga Poli Mandiri. Silakan.
Jemaat kasih dalam Tuhan, kita masuk dalam pembacaan nikah Kristen. Jemaat Yesus Kristus pada hari ini akan diberkati dan diteguhkan dalam nikah yang kudus kedua saudara kita yang hendak berikrar dalam kasih dan setia untuk membentuk rumah tangga, yakni saudara Febri Rendra Dondokambe Sarjana Sastra dan saudari Olivia Julita Wonde Sarjana Ekonomi. Untuk maksud tersebut patutlah diketengahkan kembali pengajaran tentang pernikahan Kristen agar menjadi perenungan hidup bagi kedua mempelai pada saat yang indah ini. Maksud dan tujuan nikah adalah: pertama, menciptakan dan memelihara persekutuan hidup antara laki-laki dan perempuan yang meliputi segala bidang dan berlaku untuk seumur hidup. Maksud dan tujuan ini hanya dapat dicapai bila kehidupan bersama sebagai suami dan istri didasarkan atas kasih dan kesetiaan yang bersedia dan dicontohkan dalam hubungan antara Yesus Kristus sebagai kepala gereja dan jemaatnya sebagai tubuhnya. Kedua, pembentukan keluarga. Jika suami istri mendapat anak dengan pertolongan Tuhan Allah Pencipta, maka persekutuan hidup antara suami dan istri diperluas dan dipererat. Tetapi kalau kehidupan bersama tidak dikaruniai kelahiran anak-anak, maka persekutuan hidup antara suami istri tetap dipelihara sebagaimana maksud dan tujuan nikah pertama tadi. Tugas dan tanggung jawab suami istri adalah pertama-tama saling mengasihi, saling memotivasi dan saling membangun, tetapi juga bersama mengasihi, melayani, memotivasi dan saling membangun orang-orang lain, khususnya anak-anak sendiri jika Tuhan menganugerahkannya. Bertumbuh dalam iman, pengharapan dan kasih, memperkuat persekutuan hidup antara suami istri. Sebab itu persekutuan hidup yang mengabaikan berdoa bersama, menyanyi bersama, membaca Alkitab bersama, beribadah bersama, makin lama makin lemah. Sebaliknya persekutuan hidup yang berjalan pada jalan yang dikehendaki Tuhan makin lama makin sempurna, diberkati oleh Tuhan dan akan menjadi berkat bagi orang lain, baik bagi mereka yang berada di dalam maupun bagi mereka yang berada di luar rumah tangga. Demikian maksud dan tujuan nikah dan tugas serta tanggung jawab suami istri secara singkat. Diundang kedua mempelai untuk boleh datang di depan. Jemaat Tuhan, di depan kita telah berdiri kedua saudara kita yang bersedia untuk diteguhkan dan diberkati dalam nikah yang tulus, agar menjadi nyata pada kita bahwa mereka bersedia memenuhi panggilan Tuhan. Maka kami mempersilahkan mereka untuk menjawab secara jujur di hadapan Tuhan dan jemaat sebagai saksi pertanyaan-pertanyaan yang berikut. Yang pertama, calon suami, Saudara Febri Rendra Dondokambe
sarjana sastra. Apakah saudara mengaku di hadapan Allah dan jemaat sebagai saksi? Pertama, bahwa saudara akan menerima saudari Olivia Juwita Bonde SE sebagai istri saudara. Yang kedua, bahwa saudara akan mengasihi dan melayani istri saudara baik pada waktu suka maupun duka. Yang ketiga, bahwa saudara sebagai seorang suami yang beriman dan setia akan memelihara istri saudara. Yang keempat, bahwa saudara akan menuntut kehidupan yang kudus bersama istri saudara sesuai dengan Injil Yesus Kristus. Dan yang terakhir, bahwa saudara tidak akan meninggalkan istri saudara dan hanya akan tercerai oleh maut. Saudara Febri Rendra Dodokabe, sarjana sastra, apakah jawab saudara? Ya, dengan segenap hatiku. Amin. Tuhan memberkati janji saudara. Yang berikut, saudari Olivia Juwita Monde, sarjana ekonomi. Apakah saudara mengaku di hadapan Tuhan dan jemaat sebagai saksi? Pertama, bahwa saudari akan menerima saudara Febri Rendra Dodokabe, sarjana sastra sebagai suami saudara. Yang kedua, bahwa saudara akan mengasihi dan melayani suami saudara baik pada waktu suka maupun duka. Yang ketiga, bahwa saudara sebagai seorang istri yang beriman dan setia akan memelihara suami saudara. Yang keempat, bahwa saudara akan menuntun kehidupan yang kudus bersama suami saudara sesuai dengan Injil Yesus Kristus. Yang terakhir, yang kelima, bahwa saudara tidak akan meninggalkan suami saudara dan hanya akan tercerai oleh maut. Saudari Olivia Juwita Bonde, sarjana ekonomi, apakah jawab saudara? Ya, dengan segenap hatiku. Amin. Tuhan memberkati janji saudara. Cincin adalah simbol yang menandai terikatnya dua insan dalam satu ikatan pernikahan. Kenakanlah cincin ini sebagai tanda pengikat kamu berdua dalam nikah ini. Olivia Juwita Bonde, aku mengambil engkau sebagai istriku dan memberikan cincin ini sebagai tanda
Dengan ucapan tadi, saudara telah saling mengikat janji di hadapan Tuhan dan jemaat sebagai saksi. Silakan. Sebagai pelayan Yesus Kristus, saya menyatukan nikah di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Jemaat berdiri. Hiduplah menurut janjimu, hayatilah nikahmu dalam Yesus Kristus, bertelutlah dan terimalah berkat Tuhan. Allah Bapa yang rahmani, yang telah memanggil kamu berdua dalam nikah yang kudus ini, mengikat kamu dengan kasih dan kesetiaan yang benar, serta mengaruniakan kamu melimpah berkat-Nya. Amin. Jemaat silakan duduk. Saudara-saudara, sebagai pelayan Yesus Kristus, dengan ini saya mengumumkan bahwa Saudara Febri Rendra Dondokambe, Sarjana Sastra, dan Saudari Olivia Juwita Wonde, Sarjana Ekonomi, telah menjadi suami istri sah dan menghadap jemaat. Ada nasihat yang boleh disampaikan kepada saudara kita yang saat ini dalam ikrar dan janji di hadapan Tuhan sehidup semati, tapi mereka akan menjaga kesetiaan dan kekudusan di dalam rumah tangga ini. Karena itu, yakinkan dengan sungguh bahwa Allah lah yang menyatukan dan meneguhkan dan memberkati kamu dalam nikah yang kudus ini. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah jangan diceraikan manusia. Bersama dengan Tuan Yagen akan menyerahkan senjata kita, Alkitab, yang akan dibaca, direnungkan setiap saat, menjadi berkat dalam perjalanan membangun rumah tangga. Silakan.
mensyukuri perkenanan Tuhan Allah yang telah memungkinkan pelaksanaan pernikahan ini, maka mempelai, keluarga dan jemaat, kita akan mendengarkan pujian untuk pertama kali ketika mereka memasuki kehidupan rumah tangga. Disilakan. Mensyukuri perkenanan Tuhan Allah yang telah memungkinkan pelaksanaan pernikahan ini, maka mempelai, keluarga dan jemaat dengan kita akan berikan persembahan syukur dengan sukacita sambil diiringi dengan pujian suku kebanggaan.
Sungguh kami berbahagia dan bersyukur atas rancangan Tuhan hari ini yang telah berkenan. Kedua anak saudara kami yang hari ini Tuhan telah perkenankan, Saudara Febri Rendra Bendukambe Sarjana Sastra dan Olivia Juwita Wonde Sarjana Ekonomi telah diberkati, telah dikuduskan pernikahan mereka, dan ada ikrar, ada janji yang mereka boleh ikrarkan kepada Tuhan dan jemaat, sehingga hari ini telah terbentuk satu keluarga Kristen, keluarga Bendukambe Wonde, atas restu dari orang tua kedua belah pihak, keluarga Bendukambe Wonde dan keluarga Poli Imantiri dan keluarga Wonde Kere. Engkaulah Tuhan kami yang akan terus memberkati perjalanan suami istri, keluarga yang baru. Kiranya mereka selalu mendasarkan hidup takut akan Tuhan, sehingga apapun godaan, apapun tantangan, apapun masalah, apapun persoalan, bahkan penderitaan yang harus dijalani, mereka akan terus dimampukan dan selalu mengikat semuanya di dalam Tuhan. Karena Engkaulah Yesus yang adalah nakoda dalam hidup kami, yang adalah kepala keluarga kami, yang akan terus menuntun dan memberkati kedua saudara kami, Endah dan Vivi, ketika mereka membangun hidup rumah tangga. Ada banyak harapan, kerinduan mereka. Biarlah kerinduan mereka di tengah membangun hidup rumah tangga ada dalam keberkatan Tuhan. Mereka saling mengasihi, saling menyayangi, saling menghormati, saling hidup yang akan selalu didasarkan takut Tuhan, sambil tetap memberkati orang tua kedua belah pihak, tapi juga di dalamnya bersama para saksi dalam pernikahan ini, mereka juga bertanggung jawab atas kehidupan kedua anak kekasih yang telah dipersatukan oleh Tuhan. Dan kiranya Engkau Yesus yang adalah Tuhan kami yang akan terus menuntun perjalanan hidup keluarga yang baru yang telah diperkenankan oleh Tuhan di hari ini. Semua kami yang boleh menyatu bersama, termasuk juga dalam pendampingan pelayan khusus yang ada di. Kau boleh menghadirkan Ibu Adiana Bendukambe sebagai keluarga yang juga boleh menyatu bersama dalam persekutuan yang bersyukur di siang hari ini. Terberkatilah kami semua hari ini, besok, dan seterusnya, sambil memberkati juga persembahan yang kami sudah letakkan boleh dipakai di tengah pelayanan gereja Tuhan dan memberkati kehidupan kami bersama. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami membawa kehidupan keluarga baru, keluarga Bendukambe Wonde, hanya kepada Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Haleluya. Amin. Diundang kita sekalian berdiri dan mengakhiri ibadah kita pada saat ini. Umat Tuhan, kembalilah kehidupanmu hari sehari-hari dan hiduplah menjadi saksi dan teladan di tengah masyarakat, sekalipun hari esok dipenuhi tanda tanya.